Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, teman-teman semuanya, mari kita cangkruan di sini untuk melanjutkan sharing video-video konten saya yang lalu, yaitu ikuti terus video-video ini sampai selesai ya, agar kita bersama-sama saling menyempurnakan. Dan saya tidak menutup diri untuk bisa saling bertukar informasi sehingga nanti kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan yang sesuai kita harapkan. Oke, kita nggak lama-lama lagi, kita mulailah. Kita sekarang sedang ada di laptop ya. Ya, dulur dan teman-teman semuanya, sudah kita sampaikan bahwa ada kalkulasi yang mendasari dari sebuah aktivitas yang akan kita mau jalankan ya. Karena ini cangkruan ya, di belakang saya ada gemericik air akuarium, dan silahkan diseruput dulu kopinya biar mantap ya. Pertama, data-data itu harus kita kumpulkan di dalam Excel ini kan ya, semuanya mungkin sudah pada bisa ya, apalagi ini kan sudah lama sekali Excel ya. Nah, ini saya bisanya cuma Excel ya. Nah, kita lihat pakan ayam dewasa, kita tulis saja, kita buat tabel nanti data-datanya itu ya. Kita mungkin ini bisa diganti nih, 18 ekor juga bisa. Ini saya asumsikan 40 ekor ya. Satu ekor itu 200 gram per harinya gitu ya. Jadi satu ekor 200 gram ini bisa diganti 100 juga bisa. Kalau saya ganti 100 juga bisa ini ya. Terus ini 40, yang merah-merah ini input ini 40, jadi 40 ekor sehingga 8.000 gram per hari. Nah, ini nanti apa kalau dijadikan kilo kan, ini 8 kilo. Nah, ini untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhannya. Nah, ini bisa sampai 40 hari. Nah, berarti butuh 320 kilo atau 3 kintal lah, 3 kintal 20 kilo. Nah, oke, kita sekarang uraikan. Kemarin itu kan kita bahas mengenai nutrisi atau gizi. Saya sendiri juga bukan ahli nutrisi gizi, tetapi ini kan semuanya bisa kita olah dari data-data yang ada ya toh. Nah, kita siap membuatkan tabel dulu di Excel, mudah kita buatkan tabel ya, sampai ya ini kita lihat bahan-bahan pokoknya dulu ya. Seperti di sini itu jagung giling. Nah, karbohidrat yang bisa kita harus targetkan itu adalah misalkan di sini kita 2330. Itu ya apa, memang ayam itu kan harus mempunyai fisik untuk bergerak ya, atau untuk energi yang dibutuhkan, yaitu satuannya kilokalori. Nah, itu kita batasi 2330. Kenyataannya di sini jagung giling itu dengan kadar 30% dia bisa mencapai 2.500. Nah, bagaimana kok ini jagung bisa langsung ujuk-ujuk 30%? Kita lihat ya, kita ada variabel jagung. Ya boleh lah kalau di tempat Anda itu ada tepung roti atau limbah roti. Jadi kita harus berpikir kreatif, inovatif, apa yang membuat bahan itu lebih ekonomis, yaitu dari bahan-bahan dasar. Bahan-bahan dasar yang bisa memekarkan ya, nilai tadinya itu mahal bisa ekonomis, karena barang itu dianggap orang lain yang tidak bernilai, namun di sini bisa bernilai besar itu, sehingga harganya kan murah gitu ya. Nah, kalau ada di situ tepung roti itu kita tulis saja, terus kita lihat kandungannya nanti. Nah, ini sebentar ya, saya uraikan dulu. Terus saya ada dedek bekatul itu. Nah, itu bekatul. Nah, itu kita ada banyak bekatul ini
mutunya juga ada yang rendah, sedang, dan yang baik. Yang menirnya banyak itu yang baik. Atau lainnya di sini kita beri satu ruangan, misalkan nanti menemukan bahan-bahan yang lebih ekonomis di situ. Setiap daerah itu kan banyak ya bahan-bahan yang ampas tahu atau dekat dengan pasar atau kedelai atau dengan pabrik tempe dan seterusnya, itu kan ada limbah yang terbuang. Nah, itu biasanya kita bisa memakai bahan dasarnya. Nah, terus ini ada tepung ikan, sumber proteinnya ada tepung ikan, tepung kepala ikan, tepung kepala udang, dan banyak lagi yang misalkan daging-dagingan. Nah, itu kita selidiki bahan dasarnya ya, kita observasi, kita amati. Terus kalsium juga itu harus ada di sini. Nah, terus mineral, yaitu terus air, kebutuhan air juga sebagai campurannya nanti. Terus vitamin itu kita nanti selidiki semua, kita lihat semua. Mineral ya, suplemen kalau mau diberi suplemen silakan. Nah, semuanya ada aturan-aturannya. Nah, untuk membuat supaya itu bisa diperhitungkan, kan tadi seperti jagung ya, ini ada di Excel itu ada sheet di bawahnya, ini bisa kita kelompok-kelompokkan. Misalkan jagung itu kan di situ ada data-data. Ini misalkan saya klik ya jagungnya. Nih, kita klik jagung. Di sini saya sudah mengidentifikasi. Nah, itu nanti di sini banyak ya data-data tergantung dari jenis jagungnya, kan kualitas jagungnya. Itu banyak mahasiswa yang sudah membuat suatu kandungannya, itu membuat suatu analisa kandungan yang terdapat di dalam jagung. Itu kayak seperti kurang lebihnya saya mendapat data itu seperti ini ya toh. Nah, proteinnya berapa dia loba itu. Nah, ini pengumpulan data saja ini. Dengan data-data ini sangat penting ya untuk nanti kita simpulkan target daripada jagung tersebut ya. Jadi untuk mencapai kilokalori yang energi yang dibutuhkan itu berapa, nanti kebutuhan itu diuraikan di sini dalam perhitungan yang selanjutnya saya akan berikan ya. Terus kita lihat tepung roti. Nah, ini tepung roti ini juga murah ini, kalau dia kan limbah ya. Tapi di situ setelah saya, yang paling penting adalah dia bisa terus menerus. Kalau kita mau memberi pakan itu kan nggak bisa berhenti. Nah, ini kita harus survei tempatnya supaya kelangsungan atau persediaan yang dia miliki itu sampai berapa gitu ya. Jadi penting waktu itu ya, karena sudah dikontrak orang untuk pakan, bebek dan seterusnya itu, sehingga saya nggak bisa diberi terus menerus ya. Akhirnya saya nggak memakai tepung roti ini. Kandungan tepung roti sendiri ini sudah kita data di sini ya. Terus kemudian juga dedak bekatul. Nah, kalau dedak ini banyak seleb-seleb yang setiap desa itu memiliki ya. Pertanian kan banyak, jadi kita andalkan ini juga, kita harus tahu. Nah, ini susunan kandungan dedak bekatul itu ya seperti ini. Dia memiliki karbohidrat yang cukup tinggi ya, protein dia juga mengandung, serat juga, lemak, terus abu, kalsium, fosfor. Ini semuanya, ini waktu dianalisa sama teman-teman yang mahasiswa peternakan atau data-data itu yang lebih mendekati ya, pendekatan ini ya. Ini bekatul. Terus tepung ikan juga gitu, kita harus punya data ini, datanya tepung ikan ya. Energinya dia kecil ya, tapi proteinnya besar ya. Ada serat kasar, protein kasar, lemaknya juga, abunya cukup besar, kalsium juga mengandung kalsium dia. Nah, ini data-data ini kita ambil ya untuk pendekatan nanti. Nah, ini ada terus kalsium. Nah, kalsium, nah, ini juga kalsium, kita banyak ini kalsium, bisa beli langsung tepungnya,
Jadi ya termasuk empon-empon, kunyit atau apa itu kita selidiki juga kandungannya, tapi saya belum dapat. Kencur juga, nah ini gula merah kita identifikasi, bahkan sama enceng gondok pun saya sampai untuk apa mengamati ini ya, karena banyak limbah enceng gondok dan ini bisa ini dipakai. Namun prosesnya, prosesnya karena di sini itu apa ini bagus, energinya apa karbohidratnya cukup tinggi juga, serat-serat kasarnya juga ada, lengkap ya enceng gondok ini. Cuman ada bahan-bahan yang di situ itu serat, maksudnya ini bukan serat serat yang terjadi di situ itu kuat sekali gitu ya, sehingga saya masih meragukan itu ya. Nah, untuk itu saya lihat lagi di situ ada bonggol pisang. Bonggol pisang juga bagus. Ini ada energi yang cukup tinggi, ya toh. Terus proteinnya juga ada, ya toh. Lemak, terus kalsium, fosfornya bagus, dia agak banyak. Ya, ini vitaminnya juga dia juga ada mengandung itu. Tetapi ada juga zat-zat yang apa tuh namanya CPT, saya ada zat yang masih harus dihilangkan juga. Nah itu ya, jadi kita kembali lagi untuk yang tadi kita lihat di sini ya. Jadi bagaimana menyusun kok bisa sampai persentase 30%, ini 13 begatulnya itu. Nah, tepung ikannya juga 19%. Nah, ini gini. Ini kita tabulasi. Tadi dari data-data yang tadi itu kan karbohidratnya kita targetkan nutrisinya mencapai 2330 kilokalori, oke, per kilogramnya satuannya. Nah, protein yang dibutuhkan ini tergantung dari ayamnya juga. Umur berapa? Kalau misalkan umurnya itu sudah mendekati mau bertelur, ini proteinnya bisa diperbesar. Supaya apa? Dia merangsang atau konsentrat itu ya, bersifat konsentrat, merangsang uritannya itu bisa metabolismenya bisa cepat, bisa bagus gitu ya. Nah, terus serat kasar kita targetkan 6%, ini 5%, ini abunya 6%, kalsiumnya 3%, fosfornya 0,4%. Vitamin A-nya juga gitu. Kita selidiki vitamin A, ternyata 0,1% itu. Nah, khusus vitamin ya. Vitamin dan mineral itu banyak di literatur, nanti banyak dibaca sendiri, dan itu kita akan sharing juga. Kemudian yang di sini itu memang porsinya banyak teori ya, perhitungan kalkulasi. Namun sebagai dasar kalkulasi sudah ada. Yang terpenting itu adalah pengamatan di lapangannya. Kita berani berbuat untuk mencoba. Dan ini memang sudah kita coba kemarin, alhamdulillah sudah ada berhasil bertelur dan telurnya sudah bagus, semuanya sesuai dengan harapan. Maka kita perlu campuran itu kita standarkan nanti ya, kami standarkan sehingga formulasi dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar situ, di sekitar daerah itu, maka cukup bisa dipakai untuk makanan ternak yang murah ya, ekonomis. Jadi ini nanti bisa kita konsep berikutnya ya, akan kita sampaikan bagaimana membuat sebuah pasar yang bisa saling menguntungkan ya. Nanti kita akan bentuk mitra-mitra untuk menyerap daripada makanan yang murah ini. Jadi saling menguntungkan. Jadi di pihak-pihak dari peternak juga sangat banyak diuntungkan di sini. Dia sudah langsung berpenghasilan dan langsung dia bisa menikmati gitu ya. Sehingga ini perlu diperbanyak nanti titik-titik yang mitra yang kita akan
bentuk gitu ya, atau mungkin bareng-bareng lah kita bentuk ya. Demikian, mungkin ini hanya sebagai ulasan saja ya. Terima kasih atas sudah menonton video ini. Semoga kita sehat semuanya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.